Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana menerapkan dashboard admin ke dalam proyek kita. Pada video dan materi kali ini, kita akan coba membuat suatu pengelolaan data master, di mana data master itu biasanya sangat dibutuhkan agar aplikasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada aplikasi yang kita buat, yaitu aplikasi Perpus, kita memiliki beberapa data master. Di antaranya adalah data master pengguna atau user, master member, master buku, dan master kategori. Jika kemarin kalian sudah membuat halaman admin dengan menu yang ada di bagian sidebar, di sini kita ada data master yaitu data buku, data kategori, data member, sama data user. Nah, ini adalah data master. Pada video kali ini kita akan berfokus bagaimana membuat data master, yaitu untuk pengelolaan data buku. Sebelum kita masuk untuk pengelolaan data buku, mungkin yang perlu teman-teman perhatikan, teman-teman bisa melihat di bagian browsernya, di sini tercantum ada index.php/beranda. Index.php ini adalah penulisan default untuk CodeIgniter atau CI. Biasanya setiap pemanggilan URL sebelum mengakses controller, dia selalu memanggil index.php. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin menghapus index.php ini agar langsung tampilannya seperti ini? Jadi aplikasi Perpus/beranda, dia langsung manggil controller. Nah, ini jika kita enter, dia pasti akan error, karena dia defaultnya membutuhkan index.php. Nah, untuk menghapus index.php, kita membutuhkan satu file tambahan yang namanya adalah htaccess. Nanti file htaccess itu isinya code-code atau codingan sintaks di mana untuk menghilangkan index.php. Jadi kita tidak perlu lagi memanggil index.php, karena pemanggilan index.php nanti akan dipanggil di dalam htaccess-nya. Nah, ini untuk code penulisan htaccess, mulai dari rewind engine on sampai option index. Nah, untuk yang bagian atas ini nanti digunakan untuk pemanggilan index.php. Jadi kita tidak perlu lagi memanggil index.php. Ini sudah dideklarasikan di sini. Kemudian untuk option index, ini agar user atau pengguna lain yang tidak berkaitan dengan sistem itu tidak bisa mengakses data aset sistemnya. Jika kita lihat di sini, kemarin kan kita membuatnya di folder aset. Nah, jika kita ketikkan /asset seperti ini, dia akan langsung masuk ke folder aset seperti ini. Jika ada upload, mungkin jika kita mengupload gambar atau apa, nah nanti orang lain itu pasti dia bisa mengakses folder-folder yang ada di project kita. Nah, option ini digunakan untuk mencegah agar pengguna lain itu tidak bisa mengaksesnya. Mungkin kita lanjut saja. Nah, silakan teman-teman buka project yang kemarin sudah kita buat. Nah, di aplikasi Perpus ini kita bisa membuat file baru namanya htaccess. Kita new file, kemudian kita buat htaccess, diawali dengan tanda titik. htaccess. Enter. Nah, kemudian silakan kalian kopikan atau kalian ketikkan code ini di dalam folder, di dalam file htaccess-nya. Ini saya copy, nanti teman-teman bisa mengetikkannya, kemudian tinggal di save. Nah, kemudian tinggal kita refresh. Nah, karena kita sudah membuat htaccess, dan jadi pengguna atau orang lain itu dia tidak bisa langsung mengakses asetnya. Nah, dia akan ada status access forbidden, berarti
akses tidak diizinkan. Nah, di sini untuk index.php masih ada. Kemudian kita bisa menghilangkannya di config. Ya, di config. Kita pilih ke config, kemudian kita hilangkan saja index.php ini. Kita save. Kemudian coba kita hapus index.php ke belakang. Kita enter. Nah, penulisan index.php-nya sudah hilang. Nah, jika teman-teman sudah membuat HT access itu, nanti penulisan di URL itu tidak perlu menggunakan index.php. Misalnya kemarin kita menggunakannya itu di login. Nah, di login itu pengaksesan sebelum ke controller, dia mengakses index.php. Jika kita sudah membuat HT access tadi, ini tidak perlu lagi digunakan. Kita coba login, kita logout dulu. Manager, passwordnya 1-6. Nah, dia udah bisa langsung masuk, kemudian index.php-nya dia akan hilang. Begitu untuk settingan agar index.php-nya itu tidak tampil atau kita ingin menghilangkan index.php itu. Lalu kemudian kita langsung saja masuk ke pembuatan pengelolaan data buku. Di dalam data buku, nanti kita akan memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi list, yaitu untuk menampilkan data buku. Kita dapat menambahkan buku, mengubah, dan menghapusnya. Sebelumnya kita coba buat model. Kita bisa pilih ke model, kita pilih new file, lalu kita buat model namanya mbuku.php. Kemudian kita isikan penulisan awalnya, kita pakai tanda seperti ini, yaitu tanda sintaks PHP karena kita bermain di PHP. Kemudian kita buat kelas, kemudian kelasnya tinggal diganti nama mbuku. Untuk extendnya adalah CI model. Ini untuk construct-nya kita hapus saja karena kita tidak menggunakan construct. Nah, untuk mbuku, model buku, itu nanti diakses kita menampilkan data dari tabel buku. Maka kita perlu membuat global variable, global private variable, yaitu untuk mengakses data buku. Dolar tabel buku sama dengan tabel buku. Nah, untuk penamaan variabel dolar tabel buku ini bebas, tapi sebisa mungkin sesuai dengan nama tabelnya. Sedangkan yang di sebelah kanan, yang ada kutip 2-nya ini, dia adalah tabel yang ada di database kita. Nah, di database kita nama tabelnya adalah tabel buku. Kemudian kita buat public function. Public function tentang list buku. Jadi kita ingin menampilkan semua data buku. Di sini kita akan menggunakan query biasa, yaitu seperti ini, this return this db query. Ini jika kita ingin membuat query. Jadi di sini jika kita membuat query, kita menggunakan sintaks ini. Nah, sekarang kita coba membuat query-nya dulu. Kita membuat query-nya kemarin di SQLyoke. Kita bisa menggunakan SQLyoke, atau jika kalian lebih mudah menggunakan PHPMyAdmin, bisa juga menggunakan PHPMyAdmin. Tapi di sini saya akan menggunakan SQLyoke. Nah, untuk membuat query atau ingin tes query itu bisa di sini, atau kalian juga bisa pilih tanda plus ini, kemudian
pilih New Query Editor. Nah, query-nya, jadi diharapkan teman-teman juga bisa memahami query, yaitu select all from tabel buku. Kemudian kita execute. Nah, ini adalah data-data tabel buku. Nah, di sini ID kategori ini apa? Nah, ID kategori ini nanti kita akan menampilkannya dalam bentuk kategori 1 itu apa. Jadi kita harus menjoinkan ke tabel kategori. Nah, di sini tabel kategori untuk kategori 1 itu adalah buku pelajaran, 2 adalah novel, 3 adalah komik. Nah, untuk join ke tabel kategori, kita bisa menjoinkan tabel buku ke tabel kategori seperti ini. Jadi untuk tabel bukunya lebih enak kita buat inisial, yaitu tabel buku adalah inisialnya adalah B, dan di tanda bintang ini kita juga kasih B titik bintang seperti ini. Lalu kita join ke tabel mana? Ke tabel kategori. Jangan lupa kita kasih inisial yaitu K. Terus yang ingin kita joinkan apa? Yaitu ID kategori dari tabel kategori dan ID kategori dari tabel buku. Kemudian kita panggil saja di sini k. Nah, jika join berhasil, dia biasanya langsung bisa muncul seperti ini. Kemudian kita ketikkan adalah nama kategori. Kita execute. Ada errornya ada di join. Di sini kita kurang on. Join on. Ini ya. Kemudian kita execute. Nah, jadi di sini udah muncul nama kategori seperti ini. Kemudian kita hanya menampilkan data buku yang belum dihapus, yaitu dengan status is deleted-nya itu adalah 0. Jika is deleted 1 berarti buku tersebut sudah dihapus. Nah, sekarang kita kasih where. Kita membandingkan dengan is deleted dari tabel buku. Tabel buku itu berarti b.is deleted sama dengan 0. Kita execute. b.is deleted sama dengan 0. Oke, sudah. Kalau sudah, ini query-nya tinggal kita kopikan saja. Kita masukkan di query ini, query di modelnya. Kita pakai kutip 2, kita pastakan saja. Kita save altf untuk merapikan. Nah, karena data yang ingin tampil dia adalah lebih dari 1, maka kita pakainya adalah result. Ini adalah penggunaan untuk query. Kemudian fungsi yang kedua kita buat adalah public, yaitu list buku by ID. Jadi kita akan mengambil list buku berdasarkan ID buku yang dipilih. Jangan lupa di sini adalah ada parameternya adalah ID buku. Ini cara pertama kita menggunakan query biasa. Jadi lebih enak jika kita menggunakan query biasa, apalagi jika kita berhubungan dengan join atau subquery. Tapi jika kita fokus ke satu tabel saja, kita bisa menggunakan query builder seperti ini, return this db get. Nah, ini adalah query builder. Jadi di sini get kita bisa panggil tabelnya, yaitu di tabel buku seperti ini. Jadi ini artinya adalah kita ingin menampilkan semua data dari tabel buku. Nah, karena tabel buku itu adalah private global variable, termasuk global variable, maka kita membutuhkan sintaks this untuk mengakses global variable. Nah, yang ingin kita tampilkan apa? Yang ingin kita tampilkan adalah ID buku, tabel buku sesuai dengan ID buku. Berarti kita perlu yang namanya where. Maka kita tambahkan di sini get where.
Kemudian setelah tabel buku kita tambahkan kurung siku ID buku. Kita ingin membandingkan ID buku. Nah, seperti ini. Karena kita membandingkan berdasarkan ID buku dan kita ingin menampilkannya itu hanya satu baris, kita pakai yang namanya row. Jadi row itu nanti yang ditampilkan adalah hanya berupa satu data. Lalu yang selanjutnya kita membuat controller yang namanya controller buku. Untuk membuat controller kita bisa duplikat saja dari welcome ini, klik kanan, duplicate, kita ganti namanya jadi buku. Nah ini welcome kita ganti jadi buku. Untuk controllernya CI-nya kita ke mj controller. Lalu yang ini dihapus saja. Kemudian kita tambahkan construct. Jika kalian lupa penulisan construct seperti apa, kemarin kita sudah membuatnya di beranda. Nah ini untuk construct-nya bisa kita kopikan saja. Ini kita kopikan saja. Nah seperti ini. Nah, fungsi buku ini nanti kita diharapkan ingin menampilkan suatu list buku. Jadi nanti kita akan menampilkan list buku yaitu melalui objek yang namanya data. Jadi jika buku yang ingin kita tampilkan itu harus jika kita ingin menampilkan data ke view, kita membutuhkan bantuan yaitu memasukkannya ke dalam objek. Untuk nama objeknya itu bebas, jadi tidak harus data. Tapi di sini saya lebih familiar menggunakan data. Ini bisa menggunakan namanya list buku. Jadi kita ingin menampilkan data buku. Nah untuk data bukunya kita akses dari model. Nama modelnya tadi adalah mbuku. Kemudian fungsinya apa? Fungsi untuk mengakses semua data buku tadi adalah list buku. Seperti ini. Jadi list buku ini adalah kita mengakses fungsi list buku ini untuk menampilkan semua data buku. Lalu untuk yang loadnya ini, untuk yang awalnya layout itu kita biarin saja. Kemudian untuk yang belakang kita ganti menjadi v-index. Kita tambahkan buku. Berarti ini adalah nama foldernya, kemudian ini adalah nama view-nya yang nanti akan menampilkan data buku. Nah sekarang kita buat view-nya, kita buat folder di view. Nama foldernya adalah buku, kemudian view-nya kita buat yaitu v-index.php. Nah seperti ini. Untuk data buku nanti kita akan tampilkan dalam bentuk data table. Jadi jika kalian membuka template ruang admin, di ruang admin itu ada data table, yaitu tables. Di sini ada simple tables. Ini simple table seperti ini. Ini simple table atau data table. Nah, kita akan menggunakan data table saja yang sudah dilengkapi dengan filter seperti ini. Jadi kita ingin menampilkan datanya itu data yang berapa data, kemudian udah ada short-nya, kemudian udah ada pagination-nya. Nah, kita akan memakai yang data table with hover. Jadi setiap row yang kita arahkan kursornya itu nanti akan ada hovernya seperti ini. Jadi warna abu-abu ini. Jadi kita pakai data table with hover. Namanya adalah data table. Nah, di data table di ruang admin itu kita cari data table.
Nah, ini kita open menggunakan Notepad++. Lalu kita kopikan, tadi namanya adalah data table over. Data table with over. Nah, ini tinggal kita kopikan saja. Kita taruh di sini, kemudian ini ada warna merah. Kita ikuti saja. Nah, sampai di sini. Kita copy, kemudian kita pastekan di v-index ini. Kita lihat di bagian atas biasanya ada yang kurang. Nah, di sini kita kurang tanda seperti ini. Kita shift ALTF biar rapi. Lalu kita kopikan juga untuk yang penulisan ini. Untuk headernya di masing-masing view data table ini. Itu ada di sini di atas data table. Nah, ini kita kopikan dari row sampai yang bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, div sampai ini. Oke, kita kopikan, kita taruh di paling atas. Kita shift ALTF. Nah, kita bisa mengecek apakah ada div yang kurang atau tidak. Kita bisa klik aja divnya. Jika di bagian bawah ada sama-sama ada garis titik-titik putih ini, berarti dia pasangannya berpasangan. Jadi div ini untuk tutupnya adalah ini, kemudian div ini tutupnya adalah pasti ada. Kalau misalnya muncul seperti ini, berarti dia punya tutupnya. Sekarang kita bisa cari. Nah, untuk div yang paling awal ini dia tidak ada garis putihnya, berarti dia tidak ada penutupnya. Karena dia ada di bagian paling awal, berarti penutupnya otomatis ada di bagian paling akhir. Nah, atau cara lain, kita bisa ketikkan tanda kurang, kemudian slash. Nah, jika masih ada yang kurang, itu biasanya dia muncul otomatis. Kemudian kita coba lagi. Nah, dia tidak keluar, berarti sudah tidak ada. Berarti semuanya sudah lengkap. Kita shift ALTF. Oke, sekarang kita ke template, ke sidebar. Kita ingin memberikan akses menu-menu yang ada di sidebar ini. Jadi ketika data buku diklik, nanti dia akan mengakses controller buku. Jika beranda diklik, dia akses ke main URL-nya atau halaman utamanya. Nah, untuk memberi aksesnya kita ke beranda, ke sidebar. Jadi ke template, sidebar, kemudian di sini ada di beranda, ini adalah beranda, ada href. Nah, di href-nya kita bisa tambahkan adalah base URL. Ini jika beranda itu mengakses halaman utama. Kemudian jika data buku, dia mengakses controller buku, kita tambahkan base URL, kemudian tambahkan controller buku, kemudian tambahkan fungsi yang ingin diakses apa. Di dalam controller buku kita akan mengakses indeks. Nah, sebenarnya di sini ada indeks seperti ini. Tapi untuk penulisan indeks sendiri itu tidak diwajibkan. Jadi ini bisa kita hilangkan saja. Jadi cukup base URL buku. Sekarang kita refresh. Nah, jika kita klik data buku, dia mengakses aplikasi buku. Nah, di sini ada error undefined property. Berarti model ini adalah modelnya belum
panggil. Ada errornya ada di controller buku line 17. Kita ke controller buku line 17. Berarti errornya di sini, di mbuku. Nah, di mbuku ini belum kita panggil. Jadi setiap pemanggilan model itu seharusnya kita panggil juga di construct-nya. Di construct kita tuliskan this model, di model, kemudian mana load seperti ini. Kemudian kita panggil m model, m buku, bukan m model, m buku. Oke, kita coba refresh. Oh, sepertinya terbalik. Jadi mload di sini adalah model. Kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika data buku ini diklik, dia nampil ke halaman buku, yaitu mengakses controller buku. Nah, karena tidak ada fungsinya, maka dia otomatis langsung ke indeks. Jika kita klik beranda, dia nampil ke halaman utama, yaitu beranda. Kita kembali ke data buku. Nah, jika teman-teman perhatikan, di sini untuk data tabelnya sudah ada yang show berapa data yang ditampilkan, ada set, kemudian ada pagination. Nah, kenapa di sini tidak ada? Nah, ini tidak ada karena kita belum memanggil data tabelnya. Jadi jika kita perhatikan di template data table ini, di sini ada di bagian atas itu ada pemanggilan data table. Nah, ini. Jadi pemanggilan ini harus kita copy juga, kita panggil juga. Nah, kita bisa meletakkannya di layout agar bisa dipanggil di semua halaman. Kita kasih keterangan data table. Jangan lupa kita kasih tahu lokasinya di mana, yaitu vendor itu ada di asset. Nah, seperti ini. Nah, di sintaks atau di code HTML ini namanya adalah comment. Jadi comment di HTML itu dia menggunakan tanda ini, tanda kurang dari, tanda seru, strip-strip untuk openingnya, kemudian untuk penutupnya pakai strip-strip tanda lebih dari. Atau teman-teman bisa menggunakan kontrol, tekan kontrol, kemudian pilih slash. Seperti ini, nanti otomatis akan keluar. Itu juga berlaku di PHP. Misalnya kita ingin mengkomen, namanya komen. Misalnya baris ini ingin kita komen, kita pilih kontrol garis miring. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang di bagian atas sudah, sekarang kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ada data table juga. Nah, di sini data table-nya kita kopikan saja semuanya ini. Kita kopikan ke layout, kita taruh di paling bawah. Kita kasih keterangan lagi data table. Oke, jangan lupa kita kasih base URL asset untuk memanggil halaman vendornya. Kita save altf biar rapi. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang sudah ada tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mengganti datanya ini menjadi data buku sesuai dengan query yang kita panggil tadi. Ini kita close saja. Sekarang kita fokus di halaman vindex. Nah, ini untuk yang tr ini kita hapus saja dari bawah sampai yang paling atas yang ada di tab body. Nah, ini kita hapus saja.
Nah, sekarang sudah kosong. Untuk yang ini adalah tab header, ini adalah tab footer, ini adalah tab body atau body. Nah, ini adalah t-head-nya, kemudian t-foot, kemudian t-body. Nah, untuk t-foot-nya kita hapus saja. Jadi kita hanya menggunakan t-head sama t-body. Jadi seperti ini. Nah, yang ingin kita tampilkan apa? Yang ingin kita tampilkan sesuai dengan urutan ini saja, yaitu judul buku. Jadi kita bisa mengganti t-head-nya itu. Ini yang pertama adalah nomor, kemudian adalah judul buku, lalu penulis, penerbit, tahun terbit, lalu kategori, kita tambahkan satu lagi yaitu aksi. Nah, aksi ini nanti ada tombol untuk mengubah dan menghapus. Lalu kita bisa mengubahnya juga di sini. Untuk data table kita ganti misalnya data master. Lalu di sini adalah data master. Ini namanya breadcrumb. Kemudian ini adalah buku. Yang ini bisa kita hapus saja jika kelebihan. Nah, kita refresh. Nah, jadi seperti ini, data master, kemudian di sini master buku. Ini bukan data master, tapi data buku saja, biar lebih spesifik. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa kita ganti juga, itu list bit over, itu di sini. Kita ganti list buku, seperti ini. Baik. Nah, sekarang template-nya sudah siap, sekarang tinggal kita mengganti isinya. Kita kembali ke controller buku. Nah, tadi kita sudah membuat dan memanggil list buku. List buku ini ditampung di dalam array yang namanya list buku, dan array list buku dan user login ini itu dikirim ke view menggunakan objek data. Nah, karena kita sudah membuat arraynya dan sudah dikirim menggunakan data, jadi ini adalah pengirimannya. Jadi kita tinggal memanggil saja di vindex. Jangan lupa kita taruh di bagian t-body. Karena datanya lebih dari satu, kita menampilkannya menggunakan perulangan. Kita bisa menggunakan for each. Seperti ini untuk pembukanya, kemudian untuk penutupnya adalah seperti ini, and for each. Ini untuk pembuka dan untuk penutup. Nah, yang ingin kita tampilkan apa? Yang ingin kita tampilkan adalah list buku. Kemudian kita inisialkan dia adalah value. Nah, kita menampilkannya dalam bentuk baris di table, yaitu adalah TR. Jika t-head pasangannya adalah TH, jika t-body berarti pasangannya adalah TB. TD bukan TB. TD. Nah, kemudian yang pertama adalah nomor. Nomor untuk sementara kita biarkan dulu aja. Lalu yang kedua adalah judul buku. Pengaksesannya seperti ini. Value judul buku. Jadi untuk penamaan judul buku ini harus sesuai dengan hasil dari query-nya. Hasil query-nya adalah judul buku. Berarti kita harus sama dengan judul buku ini. Ini kita kopikan saja. Judul buku, kemudian penulis, penerbit, tahun terbit, nama kategori, dan yang terakhir adalah aksi. Seperti ini. Kita refresh. Nah, data bukunya sudah ditampilkan. Di sini kita bisa memberi nomornya. Untuk nomornya di sebelum for each, kita bisa membuat variabel yaitu nomor sama dengan 1 titik koma. Nah, kemudian untuk di TD bagian nomornya ini kita masukkan adalah nomor plus seperti ini. Jadi jika kita refresh lagi,
Nah, datanya akan tampil seperti ini. Baik, kita telah berhasil membuat tampilan untuk menampilkan list buku. Di video selanjutnya kita akan mencoba membuat halaman atau fungsi untuk menambahkan data buku, mengubah buku, dan menghapus data buku.